Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari fungsi naik dan fungsi turun. Pengertian fungsi naik dan fungsi turun. Sehari-hari kita sering mengatakan naik dan turun, seperti harga cabai naik, permukaan air sungai turun, Bu Lilis naik golongan dari golongan 3 ke golongan 4. Lift bergerak turun dari lantai 3 ke lantai 1. Naik adalah proses perubahan dari bawah ke atas, turun adalah proses perubahan dari atas ke bawah. Bandingkan dengan grafik Y sama dengan Fx pada bidang kartesius berikut ini. Definisi fungsi naik. Fungsi Fx dikatakan fungsi naik dalam interval I jika untuk setiap bilangan X1 dan X2 dalam I dan X1 lebih kecil dari X2, maka berlaku hubungan Fx1 lebih kecil dari Fx2. Ditulis jika X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih kecil dari Fx2. Kita lihat gambarnya. Yang melengkung ini adalah grafik fungsi Y sama dengan Fx. Grafik Fx itu naik dari titik ini A ke titik B, yaitu jika X1-nya lebih kecil dari X2. Karena X1 lebih kecil, maka X1 ada di sebelah kiri X2. Kita lihat, kita hubungkan X1-nya ke grafiknya. Ternyata hasilnya adalah Fx1, di mana Fx1 ada di bawah Fx2. Berarti nilai Fx1 lebih kecil dari Fx2. Dalam kondisi ini, maka Fx-nya naik. Sedangkan definisi fungsi turun itu adalah Fx turun jika X1 dan X2 ada dalam interval I, X1-nya lebih kecil dari X2, sehingga berlaku hubungan Fx1-nya ada di atas, berarti lebih besar dari Fx2. Itu definisi fungsi turun. Kesimpulan, jadi naik dan turunnya fungsi dibaca dari grafik atau gambar itu mulai dari sebelah kiri, turun terus, kemudian dibaca terus, ditelusuri sampai ke kanan. Ya, kalau ini turun terus sampai di sini di titik puncak, ini disebutnya titik stasioner atau titik perubahan dari Fx turun menjadi Fx naik. Contoh 1. Dengan menggunakan definisi naik, tunjukkan bahwa fungsi Y sama dengan 2x kurang 3 merupakan fungsi naik untuk semua x anggota R. Untuk membuktikannya, ambil A dan B anggota R dengan A lebih kecil dari B. Jika B-nya dipindahkan ke kiri, maka jadilah A kurang B lebih kecil dari 0. Untuk menunjukkan Y sama dengan Fx sama dengan 2x kurang 3 merupakan fungsi naik, cukup ditunjukkan bahwa Fa lebih kecil dari Fb. Atau Fb-nya pindahkan ke ruas kiri, maka jadilah Fa kurang Fb lebih kecil dari 0. Karena Fx-nya sama dengan 2x kurang 3, maka untuk Fa jadilah 2A kurang 3. Dan untuk Fb jadilah X-nya diganti jadi B menjadi 2B kurang 3. Kemudian kita cari Fa kurang Fb. Kenapa kita cari Fa kurang Fb? Ya, karena kita akan membuktikan Fa kurang Fb-nya itu apakah lebih kecil dari 0 ataukah tidak. Ya, kita lanjut. Maka Fa-nya kita ganti menjadi 2A kurang 3, dan Fb-nya kita ganti menjadi 2B kurang 3. Kemudian kita keluarkan dari tanda kurungnya, maka jadilah ini 2A dikurang 3, negatif kali positif negatif, 1 kali 2B, 2B. Negatif kali negatif positif, 1 kali 3, 3. Negatif 3 ditambah 3 jadi 0. Maka hasilnya adalah 2A kurang 2B. Kemudian kita gunakan sifat distributif, yaitu ini karena mengandung faktor 2, maka kita bagi 2. 2A bagi 2, hasil baginya simpan dalam tanda kurung, yaitu A. Min 2B dibagi 2, hasil baginya min B, simpan dalam tanda kurung. Kemudian kita lanjut, karena A min B lebih kecil dari 0, dari mana ini?
A min B lebih kecil dari 0, yaitu dari sini. Nah, ini tadi. Kita ambil A min B-nya lebih kecil dari 0. Nah, sehingga karena A kurang B lebih kecil dari 0, maka jika kedua ruas dikali dengan bilangan positif 2, maka hasilnya adalah 2A kurang B, kemudian 2 kali 0 jadi 0, dengan tandanya tidak berubah. 2A kurang B itu sendiri adalah FA kurang FB. Nah ini, jadi kita ganti 2A kurang B-nya adalah FA kurang FB, lebih kecil dari 0. Kemudian FB-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka jadilah FA kurang FB. Jadi, terbukti bahwa jika A lebih kecil dari B, maka FA-nya lebih kecil dari FB. Berdasarkan definisi fungsi naik, maka Y sama dengan Fx sama dengan 2X kurang 3 merupakan fungsi naik untuk semua X anggota R. Kenapa begitu? Nah, lebih jelasnya kita lihat grafiknya. Dari grafiknya, jika kita telusuri dari kiri ke kanan, ini grafiknya naik terus, ya. Grafik Y sama dengan 2X kurang 3 itu naik terus. Maka dikatakan fungsi Y sama dengan 2X kurang 3 naik untuk semua nilai X. Sebelum ke contoh 2, kita pelajari dulu tentang perkalian dalam pertidaksamaan. Misalnya ada 2 dan 7. Jelas 2 itu lebih kecil dari 7. Tapi bagaimana jika kedua ruasnya dikali dengan bilangan positif 2? Maka 2 dikali 2, 4. 7 dikali 2, 14. Bagaimana tandanya? Tentu tandanya masih tetap, yaitu lebih kecil. Karena jika dibandingkan 4 dengan 14, maka tentulah 4 lebih kecil dari 14. Tapi bagaimana jika dikalikan dengan bilangan negatif? Nah, mari kita lihat di sini. 2 jelas lebih kecil dari 7. Ya. Tapi bagaimana jika 2 lebih kecil dari 7 ini dikali dengan bilangan negatif, misalnya min 1. Ya. Ini salah, ini harusnya negatif. 2 dikali negatif 1, negatif 2. 7 dikali negatif 1, negatif 7. Nah, coba Anda ingat-ingat. Mana yang lebih besar antara min 2 dan min 7? Ya, tentu adalah min 2. Nah, ternyata jika dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih besar. Sehingga min 2 lebih besar dari min 7. Kesimpulannya, jadi jika pertidaksamaan dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Mari kita terapkan ilmu ini di contoh 2. Dengan menggunakan definisi turun, tunjukkan bahwa fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 min 4X merupakan fungsi turun untuk semua X anggota R. Buktinya, ambil A dan B dengan anggota R dengan A lebih kecil dari B, atau A kurang B lebih kecil dari 0. Untuk menunjukkan Y sama dengan Fx sama dengan 2 kurang 4X merupakan fungsi turun, cukup ditunjukkan bahwa FA lebih besar dari FB, atau FA kurang FB lebih besar dari 0. Nah, ini tadi Fx-nya sama dengan 2 min 4X. Ya, ini salah, harusnya 2 min 4X. Maka kalau X-nya diganti jadi A, maka jadilah 2 min 4A. Ya, 2 min 4A. Nah, ini 2 min 4X. Jadi 2 min 4A. Kalau FB tentu menjadi 2 dikurang 4B. Kemudian cari FA kurang FB-nya, maka diperoleh negatif 4 dikali A kurang B. Karena A kurang B lebih kecil dari 0, nah sekarang pertidaksamaan A kurang B lebih kecil dari 0-nya dikali negatif 4. Karena bilangannya negatif tentu tanda pertidaksamaannya berubah menjadi tanda positif. A dikurang B dikali negatif 4 jadi negatif 4A kurang B, 0 dikali negatif 4 jadi 0. Min 4A kurang B itu tidak lain adalah FA kurang FB. Maka kita ganti ini menjadi FA kurang FB. Lebih besar dari 0. Kemudian FB-nya dikekanankan, maka jadilah FA lebih besar dari FB. Jadi terbukti ya di sini. Nah, fungsi
fx sama dengan 2 kurang 4x itu fungsinya turun. Kenapa? Nah, kita lihat ternyata ini grafiknya. Kalau kita telusuri, grafiknya berupa garis lurus yang terus turun ya, terus turun sampai tak hingga. Sehingga fungsi y sama dengan min 4x tambah 2 turun untuk semua nilai x. Kondisi untuk fungsi naik dan fungsi turun. Anak-anak sekalian, naik dan turunnya fungsi dapat ditunjukkan dari cara menggunakan definisi atau juga dari gambar. Tapi ada cara yang lebih mudah untuk melihat naik turunnya fungsi, yaitu dengan menggunakan turunan pertama. Cara mudah mengetahui fungsi naik. Telah ditunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 2x kurang 3 merupakan fungsi naik untuk semua x anggota R. Ternyata f aksen x dari 2x kurang 3 atau turunan dari fx sama dengan 2x kurang 3 itu adalah 2. Ya, 2x diturunkan jadi 2. Negatif 3 diturunkan jadi 0. Nah, 2 itu adalah positif ya atau lebih besar dari 0. Maka tentu untuk semua x anggota R, f aksen x itu selalu positif ya. Dan ini dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa fungsi fx naik. Ya. Jadi, cara mudah mengetahui fungsi naik itu cukup mencari turunan pertamanya, kemudian kita lihat hasilnya, ya. Apakah positif ataukah negatif. Nah, ini cara mudah mengetahui fungsi turun. Jadi, cari turunan pertamanya. 2 diturunkan jadi 0, negatif 4x diturunkan jadi negatif 4. Negatif 4 itu adalah lebih kecil dari 0 untuk semua x anggota R. Dan f aksen x lebih kecil dari 0 dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa fungsi fx turun. Ya, jadi itu cara mudahnya. Kita ingat bahwa turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx yaitu f aksen x. Secara geometri ditafsirkan sebagai gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di titik x, fx. Jika tafsiran geometri ini dipakai untuk memeriksa naik turunnya grafik fungsi y sama dengan fx pada gambar di bawah ini, maka akan diperoleh hubungan sebagai berikut. Ya. Nah, ini fungsinya yang melengkung ini, ya, dan fungsinya naik, ya, sampai titik stasioner atau titik puncak. Jika f aksen x-nya positif atau lebih besar dari 0. Dan kalau dilihat dari gradien garis singgung di titik ini gradiennya miring ke kanan, berarti gradiennya positif. Ya. Tapi setelah titik stasioner, ini fungsinya turun. Fungsi fx turun jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Dan gradien garis singgung di titik kurvanya itu bernilai negatif. Teorema monotonisitas. Misalkan fungsi f kontinu atau sinambung dalam interval I dan diferensiabel di setiap titik dalam interval tersebut. 1. Jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk setiap x dalam interval I, maka fx naik dalam interval I. 2. Jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk setiap x dalam interval I, maka fungsi fx turun dalam interval I. Jadi teorema monotonisitas ini membuat bahasa atau tulisan dari grafik ini. Kita lanjut, contoh 2. Sebuah fungsi parabola dinyatakan dengan rumus y sama dengan fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Tentukan interval-interval x agar fx merupakan fungsi naik. Maka caranya kita cari dulu turunan pertamanya, ya f aksen x-nya. Min x kuadrat diturunkan jadi min 2x, 2x diturunkan jadi 2, 3 konstanta diturunkan jadi 0. Maka f aksen x-nya adalah min 2x tambah 3. Setelah dicari f aksen x-nya, kita ingat syaratnya. Supaya fungsi fx naik, syaratnya adalah f aksen x harus lebih besar dari 0. F aksen x-nya adalah min 2x tambah 2.
harus lebih besar dari 0. Maka ini karena negatif 2x, ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya positif 2x. Jadi 2 lebih besar dari 2x. Kemudian kita bagi 2 kedua ruasnya, maka 2 bagi 2 sama dengan 1, 2x bagi 2 sama dengan x. Ini tandanya ini menghadapnya atau mulutnya terbukanya ke 1. Ketika ini diubah posisinya, nah ini mulutnya tetap menghadap ke angka 1. Ya. Sehingga fx naik dalam interval x lebih kecil dari 1. Begitu pula untuk yang turun, silakan dipelajari, caranya sama saja. Dan ini grafiknya, ya. Jadi untuk x yang lebih kecil dari 1, fungsi fx-nya naik, sedangkan untuk x yang lebih besar dari 1, fx-nya turun. Kemudian di sini ada titik puncaknya yaitu 1,4. Nilai f aksen x untuk x sama dengan 1 adalah f aksen 1 sama dengan min 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 0. Artinya, gradien garis singgung di titik yang berabsis x sama dengan 1 sama dengan 0. Dalam hal demikian, fungsi fx tidak naik dan tidak turun, atau dikatakan fx mempunyai nilai stasioner di x sama dengan 1. Dan nilai stasioner fungsi itu adalah f1 sama dengan 4. Jadi 1,4 disebut titik stasioner, sedangkan nilai stasionernya adalah 4, yaitu dari sini, 4 atau f1. Teorema ini penting sekali, tolong diingat-ingat. Misalkan fungsi f dirumuskan oleh y sama dengan fx dalam interval i, dan fx diferensiabel pada setiap x dalam interval itu, maka 1, jika f aksen x-nya lebih besar dari 0 untuk x anggota i, maka fungsi fx naik pada i. Jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0, maka fungsi fx turun pada interval i. Dan jika f aksen x yang sama dengan 0 untuk x anggota i, maka fx itu adalah nilai stasioner pada i. Ya, ada nilai stasioner. Ini nilai stasioner, f aksen x-nya lebih sama dengan 0. Ya. Ini gradien garis singgungnya bernilai 0. Nilai stasioner diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. Catatannya silahkan ini dipelajari. Contoh 3. Sebuah fungsi ditentukan dengan rumus y sama dengan x kuadrat min 6x tambah 10. Tentukan interval x supaya fx naik. Maka langkah pertama cari dulu f aksen x-nya. Maka diperoleh 2x kurang 6. Kemudian ingat syaratnya bahwa fx naik jika f aksen x-nya lebih besar dari 0. Kemudian masukkan f aksen x-nya ini 2x kurang 6. Kemudian kita selesaikan, maka kita punya interval x lebih besar dari 3. Begitu pula yang turun. Ya. Caranya cari f aksen x-nya. Kemudian ingat syaratnya fx turun jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Kemudian f aksen x-nya kita masukkan yang ini 2x kurang 6. Maka diperoleh intervalnya x lebih kecil dari 3. Sedangkan nilai stasionernya, yaitu, ingat, pertama cari f aksen x-nya, yaitu 2x kurang 6, ya, dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 10, diperoleh f aksennya, kemudian nilai stasioner diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. Ya. Maka di sini diperoleh 2x sama dengan 6, dan x-nya sama dengan 3. Jadi nilai stasionernya adalah F3. Masukkan ke ini, fungsi ini. Ya. X kuadrat kurang 6x tambah 10. Maka diperoleh hasilnya adalah 1. Jadi nilai stasionernya itu adalah 1. Nah ini, nilai stasionernya adalah 1. Ya. Dan untuk X lebih kecil dari 3, fungsinya turun.
Sedangkan untuk X yang lebih besar dari 3, fungsinya naik. Contoh 6, ini untuk X pangkat 3. Untuk mencari interval di mana fungsinya naik, caranya dari fx, cari f aksen x-nya atau turunan pertamanya. Hasilnya adalah 3x kurang 2 dikurang 6x dikurang 45. Ya. 20-nya jadi 0 kalau diturunkan. Kemudian ingat syarat fx naik yaitu f aksen x lebih besar dari 0. Maka diperoleh x tambah 3 dikali x kurang 5 lebih besar dari 0. Kemudian kita cari pembuat 0 dari x tambah 3 adalah 3. Negatif 3. Ya, pembuat 0 dari x tambah 3 adalah negatif 3. Pembuat 0 dari x kurang 5 adalah 5. Min 3 disimpan di sebelah kiri dari 5, karena min 3 lebih kecil dari 5. X-nya simpan di tengah-tengah. Kemudian kalau tanda ketidaksamaannya lebih besar, maka ini tulis juga tandanya lebih besar, lebih besar. Selanjutnya, penulisannya ini tidak umum. Yang lebih umum adalah penulisannya seperti di bawah ini, yaitu X lebih kecil dari min 3, ini ditulisnya seperti ini, atau X lebih besar dari 5. Jadi fx naik dalam interval x lebih kecil dari min 3 atau x lebih besar dari 5. Contoh 7. Tentukan dalam interval mana fungsi fx turun. Caranya, langkah pertama cari turunan pertama dari fx, yaitu f aksen x. Jadinya 3x kuadrat kurang 6x kurang 45. Kemudian ingat syarat fx turun jika f aksen x lebih kecil dari 0. Ya, maka f aksennya kita ganti dengan ini. Maka diperoleh x tambah 3 dikali x kurang 5 lebih kecil dari 0. Cari pembuat 0 dari x tambah 3, yaitu x sama dengan min 3. Pembuat 0 dari x kurang 5, yaitu 5. Artinya 5 kurang 5 sama dengan 0. Antara min 3 dan 5, tentu min 3 lebih kecil dari 5, sehingga min 3 disimpan di kiri dan 5-nya disimpan di kanan. Di tengah-tengahnya simpan X. Dan tandanya, lihat tanda di sini. Jika ketidaksamaannya lebih kecil, maka ini pun lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nah, gitu. Jadi, fx naik dalam interval min 3 lebih kecil dari X atau X lebih kecil dari 5. Atau cara bacanya, X antara min 3 dan 5. Demikian anak-anak sekalian, semoga bermanfaat dan Anda bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih.